Perkenalkan, nama saya Chloe. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-office yang sudah saya buat. Jadi pertama saya akan jelaskan menu di bagian yayasan sekolah. Di bagian yayasan sekolah, dia bisa melihat semua menunya ya, termasuk data-data ini ya. Jadi pertama untuk dashboardnya dia tampilannya seperti ini. Terus di bagian data cuti dia ada pengajuan cuti. Di mana ini adalah data-data dari pegawai di bagian yayasan. Dia bisa memverifikasi guru yang membuat data cutinya. Yang pertama harus diverifikasi dulu oleh penggantinya. Yang ini dia udah disetujui ya dari si guru pengganti. Jadi statusnya itu di kepala sekolah kalau dia setuju, dia akan disetujui. Terus dia bisa print surat cuti tersebut. Seperti ini bagian surat keterangan cutinya. Lalu ya di sini kalau ditolak seperti ini. Dan ini untuk yang kalau belum diverifikasi oleh si guru pengganti, dia akan menunggu verifikasi dulu agar bisa terverifikasi oleh kepala sekolah. Terus ini untuk bagian menu verifikasi guru penggantinya ya. Ini karena ya ini yayasan, jadi ini isinya kosong. Terus ini bagian dokumen, ini kita bisa taruh seperti bagian berkas-berkasnya. Ini sudah saya input sebagian, jadi isinya itu contohnya seperti ini. Dan ini ada info sedetailnya dari dokumen ini. Misalnya tanggalnya, terus deskripsinya. Lalu di sini ada data jenis surat untuk bisa dipilih dari surat masuk atau surat keluarnya. Jadi ini kita bisa input jenis surat apa yang bisa dipilih oleh pegawai atau gurunya nanti. Lalu di sini ada pegawai di mana yayasan ini bisa menginput pegawainya. Dan ini karyawan ini sudah join sama usernya. Jadi misalnya kita taruh nama karyawannya bebas. Apa ya? Terus passwordnya 123, terus levelnya level 1. Kita coba tes nanti. Tes lookout. Di tempat lahirnya. Terus kita simpan. Ini kita coba masuk di Gmail ini ya, dimana dia punya akses level 1. 1, 2, 3. Nah, dia bakal masuk ke tampilan yang level 1. Jadi kalau misalnya kita ganti diedit jadi level berapa gitu, level 2, 3, berapa, dia bakal bisa mengakses sesuai dengan level yang kita ganti. Level 2 itu kepala sekolah, terus kalau level 3 itu bagian admin. Terus bagian berkas dia sama, ini bagian dokumen-dokumen, isi berkasnya. Sini dia bisa lihat file Excel misalnya kan. Ini harusnya Excel, kita bisa ganti. Nah, kayak tadi bisa di-download untuk melihat file itu. Nih, seperti ini. Lalu untuk bagian data jenis surat itu tadi sama ya, seperti yang di sini. Ini bagian surat masuk dan surat keluarnya. Ini karena dia belum ada masukin surat apa-apa gitu, ini kosong, jadi kita coba tambahin. Ini kita bisa pilih penerimanya, misalnya ya. Ini kita mau kirim ke ini, penerima yang ini, terus ini misalnya ke admin sekolah, terus ini. Nah, jadi dia bisa bebas mau berapa. Terus ini filenya kita bisa pilih bebas. Ini misalnya surat lainnya kita bisa pilih. Terus kita simpan. Nah, ini adalah surat-surat yang udah dibuat. Jadi tampilan surat masuk sama surat keluar tiap user itu berbeda. Karena ada disposisinya ya. Penerima ini, kayak penerima khusus yang menerima ini. Terus penerima yang lain itu nggak bisa, terus yang lain itu nggak bisa lihat selain penerima yang dipilih. Sama halnya untuk surat keluar. Terus nanti ya seperti ini. Bagian laporan surat ini bagian admin. Dia bisa print berapa banyak datanya gitu, tapi dalam bentuk tabel. Oke. Sama halnya untuk yang ini, cuman beda tipe filenya aja. Lalu kita coba ke bagian si admin atau kepala sekolah ini sama kayak guru tadi, sama kayak tampilan guru tadi untuk yang kepala sekolah. Jadi kita langsung ke admin aja. Di bagian admin dia hanya bisa menginput, misalnya dia menginput surat masuknya atau mau ini laporannya, jadi dia hanya bisa di bagian input, dan data master dia tidak bakal bisa akses. Dan untuk si pegawainya untuk guru,
Jadi misalnya kalau kita mau pilih jenis, mau tambahin cutinya itu seperti ini. Kita pilih guru penggantinya misalnya ini. Terus dia menunggu verifikasi. Kalau kita masuk ke tampilan si ya, dia akan ada status seperti ini. Kita bisa setuju atau menolak. Misalnya kita setuju, ya kan seperti ini. Dan kita coba lihat di tampilan si guru tadi. Ini dia sudah disetujui ya. Terus ini kita bisa verifikasi dari kepala sekolahnya dulu. Misalnya ini kita verifikasi, kita bisa setujui. Terus nanti bisa seperti ini, dia bisa print keluar suratnya. Dan untuk guru tadi, ada surat masuk dan surat keluar. Jadi kalau misalnya kita mau masukin testing hanya orang ini ya. Jadi yang lain nggak bisa lihat selain si penerima yang ini. Ini jadi filenya itu seperti ini kan. Kita ke tampilan si testingnya. Di bagian surat masuk dia bakal ada seperti ini. Status. Kalau dia sudah baca, lihat filenya kan, dia akan ada opsi sudah dibaca. Dan dia bisa juga download filenya. Ini file PDF. Oke. Jadi sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.